Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Zanjal Funas dengan NIM E12 2025 02212 kelas E12 104 program studi Teknik Industri Matkul Biologi dan Fisiologi. Jadi di sini sesuai dengan tugas proyek UAS Biologi, saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal ilmiah yang saya pilih, yaitu tentang PPOK yang bisa disebut juga dengan penyakit pernapasan obstruktif kronis. Secara singkatnya adalah PPOK adalah penyakit saluran napas progresif yang tidak bisa sembuh total, dipicu oleh gas atau partikel berbahaya seperti asap rokok dan polusi, yang gejalanya meliputi batuk serta sesak napas yang kronis. Berikut ini adalah wawancara terhadap tim medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Zanjal Funas, NIM E12 2025 02212 dari kelas E12 104. Kegiatan kali ini di Matkul Biologi dan Fisiologi. Jadi, saya akan mewawancarai seorang tim medis, dan di wawancara kali ini saya akan menanyakan tentang suatu penyakit yang namanya PPOK atau bisa disebut dengan penyakit pernapasan obstruktif kronis. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Trimurtini. Kalau boleh tahu bekerjanya di mana, Bu? Di Puskesmas Tengaran. Puskesmas Tengaran. Iya. Paramedis. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Trimurtini. Bu, kita kan sering dengar soal asma atau TBC. Sebenarnya seberapa bahaya sih penyakit ini sampai WHO saja yang memberikan perhatian khusus? Ya, penyakit PPOK itu kan penyakit paru obstruktif yang disebut kronis, ya. Itu adalah penyakit yang namanya silent killer. Jadi yang penyakit mematikan secara diam-diam, langsung mematikan. Kalau penyakit PPOK itu juga termasuk yang keempat atau kelima paling tinggi di dunia, ya. Setelah yang pertama stroke, jantung, diabetes, terus kanker, terus baru penyakit paru tadi. Di dunia, terutama di Indonesia itu sudah ada sekitar 3 juta penderita penyakit PPOK itu yang kita sebut TBC, ya. TBC. Yang menyerang pada paru-paru. Nah, itu secara medis itu penyakit PPOK itu tidak bisa sembuh total bila tidak diobati secara terus-menerus, itu akan menjadi tambah berat. Jadi bukan meringankan tapi tambah berat. Nah, itulah biasanya disebabkan oleh itu, pemicunya itu gas atau yang berbahaya, ya, seperti rokok, terutama vape itu tadi, ya, kan anak-anak muda sekarang banyak sekali seperti itu, ya. Ya. Oke. Kalau untuk di wilayah kita sendiri nih, terutama di Asia Tenggara, bagaimana datanya ya, Bu? Apakah kita termasuk orang yang berisiko tinggi? Kalau kita itu biasanya yang bilang tertinggi itu tidak juga, ya. Tertinggi itu biasanya di Vietnam apa di RRC, ya, itu yang masih termasuk tinggi, ya. Cuman kita itu memang sangat banyak perokok, terutama yang aktif dan yang pasif. Nah, itu yang masih datanya itu masih banyak yang tidak bisa kita penuhi, ya. Dari datanya itu belum bisa kita lengkapi karena terlalu banyak yang belum terlacak. Jadi untuk data pastinya kita belum tahu, hanya kira-kira saja. Berarti rokok memang jadi faktor utamanya ya, Bu? Tapi adakah hal lain yang sering tidak kita sadari? Oh, banyak, ya. Jadinya
faktor pencetus utama itu adalah asap rokok. Tapi tanpa kita sadari, di lingkungan kita itu yang terdekat, di keluarga, tempat bekerja itu juga pemicu ya. Seperti rumah itu ya ventilasi udara itu kan kadang banyak yang tidak baik ya, jadi pertukaran udara itu tidak bagus keluar masuknya. Mungkin ada juga pembakaran itu dalam rumah itu masih ada yang masak dengan asap kayu bakar. Asap itu juga mempengaruhi. Ada lagi mungkin di tempat bekerja, tempat seperti industri kan sini banyak kan. Nah itu dari debu industrinya. Kalau sering kita hisap juga bisa jadi penyakit paru. Makanya kita anjurkan harus selalu memakai masker untuk menghindari itu tadi. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu kalau sesak napas yang kita rasakan itu PPOK? Apakah ada ciri khasnya? Ada ya. Itu biasanya dia sesak, batuk berdahak, terus sesak. Nah itu ciri-cirinya. Ya jadinya kadang batuk itu nggak sembuh-sembuh sampai ini loh. Nah ini bungkuk. Karena dia batuk secara terus menerus, jadi tidak bisa tidak bisa sembuh total. Jadi harus betul-betul diobati secara berkala sampai tuntas. Tadi Ibu bilang penyakit ini tuh sistematik, artinya bukan cuma paru-paru saja yang kena ya? Iya, dia bisa kemana-mana ya, jadi mungkin bisa masuk seperti dia kan masuk ke itu aliran darah. Nah jadinya bisa seperti dia itu akan kena penyakit osteoporosis, itu bisa juga jadi depresi karena kalau dia nggak ngerokok dia stres, itu bisa juga. Itu juga dia kan masuk ke aliran darah. Jadinya bisa menyebabkan keropos tulang, bisa menyebabkan jantungnya itu dan paru-parunya penuh dengan asap. Itu bikin dia sesak gitu. Terakhir nih Bu, bicara soal pengobatan, katanya biaya cukup menguras kantong ya? Oh, mahal sekali pengobatannya itu, nggak murah Mas ya. Untuk harga obat itu mahal ya, bermiliar-miliar harganya itu. Tetapi di negara kita itu sudah disubsidi oleh pemerintah untuk meringankan masyarakat kita biar mau berobat ya. Nah jadinya pemerintah tuh mensubsidi ke masyarakatnya, memberikan pengobatan secara gratis. Nah karena pengobatannya kan minimal tuh 6 bulan, jadi harus terus menerus secara berkala sampai dia sembuh total. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan dan wawasan yang sudah Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya, bahkan keluarga saya juga bermanfaat atas wawasan dan penjelasan yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Putri. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, polusi di tempat kerja seperti debu industri merupakan salah satu faktor resiko yang sering luput dari perhatian namun dapat menjadi pemicu terjadinya PPOK saat dewasa nanti. Debu industri dikategorikan sebagai gas atau partikel berbahaya yang menyebabkan peradangan dan hambatan pada saluran napas bersifat progresif yang tidak bisa sembuh total. Kondisi ini sangat berbahaya karena PPOK seringkali tidak disadari hingga mencapai tingkat keparahan tinggi yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.